Saya rekan sepelayanannya Pak Luga. Nama saya Reni. Nabi dan Rasul juga. Amin. Amin. Oh iya. Wah iya. Dia juga pernah dapat penglihatan dan dia juga profetik. Dia juga Nabi. Iya pasti. Baik, saya berjumpa dengan 3 orang deretan Nabi dan Rasul dari Kristen. Nah, di situ saya lagi duduk ya santai lah dengan orang-orang yang ada di Firdaus. Tiba-tiba saya melihat ada rombongan ya datang dikawal dengan para malaikat. Nah, di situ saya lihat ada Rolls Royce ya kan. Tiba-tiba keluar orang yang duduk di belakang yang disambut bagaikan seorang menteri dan pejabat ataupun kayak raja gitu, kayak presiden gitu. Nah pas keluar turun saya lihat aja seperti biasa ya kan. Tiba-tiba yang keluar Bang Luga, saya kaget lah. Bang Luga ini kan teman gua ini. Kaget saya kan, wah saking gembira saya langsung teriak, Bang Luga. Yang jadi masalah anehnya begini, pas saya sapa Bang Luga, teriakan kencang kan orang, wah ini kali-kali aja dia mau nengok, ya kan, kali-kali. Ternyata dia bener, halo Rey. Saya penasaran, apakah Ibu sebagai Nabi, ya Mbak sebagai Nabi, pernah melakukan penglihatan tentang beliau ini? Oh, kalau tentang Bang Luga belum pernah. Tapi kalau yang saya pernah lihat itu tentang Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana itu? Kalau dibilang Tuhan lo ada 3, emang iya. Jangan takut, orang Tunggal kan kalau kita agak berbeda ya Pak. Tuhan lo 3. Tunggu. Oh 1, akhirnya berdebat lagi. Memang 3. Emang 3. Bapak anak dan ibunya. Nanti bagus ini. Teorinya ada teori baru. Oh itu mahal itu. Iya, kalau saya Makanya Tuhan bilang nilainya $7 miliar as. Kalau ngisi Tapi seminar bukan sekali baru-baru 1 jam berapa? Kalau ngisi Rencana ke depan saya ini kalau mengundang saya itu 1 triliun. berapa itu? Per 3 jam. Per 3 jam. Emaknya itu telepon waktu viralnya video beliau yang beliau bilang, Ya, Ibu. kami pendeta deretan Nabi dan Rasul kan begitu. Emaknya telepon, kau pulang. Ya, ternyata ibu saya juga dapat video itu dan video itu Viral. kayaknya sangat mengguncang orang-orang daerah, ya kan? Dan waktu itu sempat dia telepon, kamu yang jangan ikut-ikutan para nabi gitu ya, kan? Jangan kamu ikut-ikutan jadi pelayan-pelayan para nabi gitu ya, jangan ikut-ikut melayani gitu ya kan. Langsung saya bilang apa sih mak, ya kan? Oh kayak tahu aja pelayanan ya kan, itu kan penginjilan ya kan, lagian bukannya bangga punya anak nabi. Iya, Rolls Royce lagi yang dibahas. Akhirnya bukan sayur mayur. Besoknya ibu saya transfer duit buat saya. Berikan dulu kemudahan buat Tuhan. Rezeki ya. Iya, jadi Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets
and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Singahe, and allowing Amanullah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah ini dalam nikmat dan karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Spesial, benar-benar spesial pagi ini karena saya ditemani dengan 3 orang yang khusus ini yang pernah dikawal, katanya, kata beliau di surga dikawal oleh pas pamres. Siapa pas pamresnya? Adalah para malaikat ini. Bapak Pendeta Luga Tambunan. Ya, salam. God bless. Biasa. Ini ada 3 orang, namun ada 1 orang yang asing. Saya belum kenal. Ibu, silakan. Ibu dari mana? Iya, saya rekan sepelayanannya Pak Luga. Ya. Nama saya Reni. Bu Reni. Ya. Oh, panggilannya? Iya. Bu Reni. Ya. Ya, silakan masuk Ustaz Eti. Ya. Alhamdulillah. Bu Reni pendeta juga? Ya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan juga. Iya. Cuman dari Tritunggal ya? Iya. Tritunggal lah, bukan dari aliran Sama Oneness. seperti saya. Sama. Bukan Sama. Oneness, Tritunggal. Tritunggal ya? Iya. Nabi dan Rasul juga? Amin. Amin. Oh iya. Wah iya. Dia juga pernah dapat penglihatan dan dia juga profetik. Dia juga Nabi? Iya, pasti. Nabi dan berarti Nabi wanita ini? Iya, Nabiya. Nabiya. Baik, saya berjumpa dengan 3 orang deretan Nabi dan Rasul dari Kristen. 1 orang Nabiyah dan 2 orang Nabi. Yang 2 orang sudah cukup kita kenal ya, sangat kita kenal. Bapak Pendeta Luga Tambunan dan Bapak Pendeta Ray. Baik, by the way, ini yang fenomenal, saya pernah mendengar bahwa Anda pernah menantang Dr. Zakir Naik untuk berdebat 1 lawan 1 di Gelora Bung Karno. Iya. Kemungkinan besar itu ide ketika saya tantang Dr. Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Tiba-tiba dia sudah diundang ke GBK oleh Kohani kan? Iya. Nah, jadi memang saya ya karena saya sudah berdebat dengan Moko Ginta hampir 9 kali kan? Iya. Ya, jadi teman-teman juga banyak bilang janganlah lawan yang masih di bawah Moko Ginta gitu kan. Iya. Beberapa para sponsor bilang jangan sama Donditan, dibilang gitu. Harus sama siapa? Sama Zakir Naik ya. Dan memang saya mencari lawan itu yang memang bicaranya fasih, harus Ya. teolog gitu seperti Juma di Zakir Naik ya kan. Karena Bang Juma kan tidak debat terbuka kan, dia maunya online gitu kan. Jadi dia bilang silakan sama yang lain aja. Ya. Kalau Kodondi dia debat kritik teks, saya tidak suka. Saya maunya Yesus Tuhan, Yesus Nabi, Yesus utusan. Nah itu saya mau ajar salah seperti itu. Karena keahlian saya di situ. Saya nggak mungkin berdialog babi tahun segini terus babi haram. Saya nggak merasa, nggak suka lah. Saya mau hanya Yesus utusan, Yesus Nabi, oh sikat gitu. Jadi saya hanya bisa imbang lawannya kalau sama Zakir Naik. Kalau sama yang lain belum ada di Indonesia ini yang bisa menampung pukulan saya. Saya ini sepertinya saya rasa ini saya seperti Simpson yang kalau pukul orang tuh 1000 orang bisa remuk gitu. Jadi saya harus cari lawan yang bisa menampung pukulan saya karena Tuhan sendiri mengatakan saya ini kelas dunia. Jadi nggak bisa
kelas kecamatan, kelas kabupaten, provinsi itu nggak bisa lawan saya, karena bobot yang saya pukul ini nih bisa menenggelamkan benua, jadi nggak bisa harus, jadi gimana ya, bukannya, tapi memang itu yang Tuhan kasih sama saya, urapan yang ada sama itu, saya itu kelasnya kelas bangsa-bangsa, dan Tuhan tuh udah bilang sama saya berkali-kali, kamu tuh hamba Tuhan besar dan kelasnya tuh harus di level-level tingkat dunia. Saya maunya tuh debatnya di Dubai, di Afrika, debatnya tuh di Timur Tengah, dan ditonton oleh minimal di atas 1 juta. Itu kelas saya. Dan di Indonesia ini belum ada yang bisa nyanggupin seperti itu. Makanya saya membuat gereja King of King. Sekarang saya sedang merintis gereja King of King. Kalau dulu kan masih yayasan, sekarang saya udah merintis gereja King of King Church. Dan sudah mulai banyak bergabung. Nah nanti kalau udah makin besar, pendanaan udah makin kuat, saya akan selenggarakan debat dengan Dr. Zakir Naik di GBK, kalau nggak di Afrika. Di mana yang gerejanya sekarang? Saya rintis di Bekasi. Di Bekasi. Ya, masih perintisan lah ya. Tapi sudah mulai saya menarik orang-orang baru untuk bergabung dari TikTok, dari mana, untuk bergabung menjadi Jemaat King of King. Dan nanti jemaat inilah nanti yang akan mendukung event-event yang nanti akan saya adakan seperti itu. Apa bedanya gereja King of King dengan gereja yang lain? Ini King of King itu artinya raja di raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Karena ketika Yesus nanti datang kedua kali, itu di jubahnya tertulis Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu ada di Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan di jubahnya akan tertulis King of Kings, Lord of Lords. Nah, jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada saya. Kebetulan tadi pagi kemarin pagi saya mimpi, itu gereja pertama sedikit, makin lama makin besar. Saya melihat Saifuddin Ibrahim bergabung sama saya, makin besar lagi. Nah, jadi gereja ini nanti yang akan mendukung event-event yang saya adakan untuk level-level tingkat dunia. Gitu. Bapak temannya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu? Kan Saifuddin Ibrahim yang ngajak debatkan saya. Waktu yang di Sarina Convention Hall itu. I see. Iya. Baik, pemirsa, kita akan spill satu tayangan menarik. Minta tolong di zoom. Saya berjanji akan membumi hanguskan gereja yang menolak dan tidak mengundang khutbah rasul-rasul dan nabi khutbah di gerejanya. Betul. Ini satu ya. Yang kedua, coba ini. Seruan kepada gereja, tinggalkan gereja yang menolak rasul-rasul ini dan nabi-nabi Tuhan khutbah di gerejanya ya. Jadi seruan kepada gereja, tinggalkan gereja yang menolak ya, rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan, maksudnya khutbah di gerejanya. Ini kami dapatkan dalam penglihatan. Itu penglihatan apa itu? Iya, jadi waktu itu saya berdoa dengan Henry Sitorus di Menara Doa Jaringan Doa Nasional lantai 22. Saya cuma berdua doang. Saya main keyboard. Henry Sitorus juga berdoa. Saya udah kepenuhan Roh Kudus, saya udah nangis. Nah, terus di Henry Sitorus dapat penglihatan. Bang, aku dapat penglihatan, Bang. Apa? Ada suatu kegerakan baru yang belum pernah muncul. Ini kegerakan anak-anak muda. Mereka bikin suatu kegerakan raksasa sampai Stadion Gelora Bung Karno itu meledak, udah nggak muat lagi orang. Kalian mau masuk, jangan kalian masuk, nanti berdesak-desakan, nanti kalian bisa celaka, saking penuhnya Stadion Gelora Bung Karno. Nah, para pendeta-pendeta besar ini melihat, loh kok ini ada yang bikin event di kapasitasnya GBK, tapi kok bukan kami. Pendeta-pendeta besar sekarang kita udah tahu ya nih, kok Pak Haji, Piliman Topa, Gilbert, kok bukan kami yang bikin, kok ini siapa nih orang-orang baru ini. Nah, terus jemaat-jemaat dari pendeta ini mengatakan kepada setiap pendetanya, tolong undang mereka yang bikin kegerakan besar ini. Pendetanya bilang, kami nggak mau. Tolong undang mereka ini dipakai Tuhan. Kenapa lo nggak mau undang dia? Kami nggak mau. Kalau lo nggak undang mereka, kami pindah gereja. Loh, takut dong. Kalau udah donatur dari pindah gereja, otomatis jemaatnya kolaps. Nah, jadi sekarang ini gereja-gereja sekarang ini sebenarnya sedang peralihan kekuasaan sama seperti Raja Saul kepada Raja Daud. Raja Daud itu dipegang oleh generasi, ya salah satunya kami-kami ini.
inilah yang akan memegang kekuasaan atas gereja akhir zaman. Nah, makanya kan sekarang kan saya lihat gereja-gereja besar ya, saya melihat gereja-gereja ini udah pecah. Ada yang tadinya cabangnya di sini, ini udah pindah ke sinode lain karena sudah tidak bergabung lagi di gereja ini. Jadi ini loh, contoh misalnya ada GSJS, ada Philip Mantopa juga makin gede. Philip Mantopa aja bikin bikin kegerakan di Medan itu, padahal kan yang megang kuncinya di Medan kan pendeta Bambang Yonan. Kenapa kok jadi Philip Mantopa bisa masuk itu ya kan? Walaupun sebenarnya Philip Mantopa juga masih dipakai Tuhan, dan Tuhan bilang dia nanti akan gabung di Luga Tambunan, GMS Philip Mantopa gitu kan. Nah jadi kami membuat gereja ini adalah untuk menarik. Ada satu penglihatan, Tuhan mengatakan, aku akan membunuh gembala-gembala, dalam kurung pendeta-pendeta besar, supaya domba itu lepas dari mulut mereka. Jadi domba ini sekarang dicengkerem sama pendeta-pendeta ini. Nah makanya Tuhan bangkitkan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk membuat reformasi, membuat kegerakan baru. Inilah yang disebut ketika Yohanes Pembaptis berteriak di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, timbun lembah-lembah. Pendeta-pendeta zaman itu kan tanda kutip kan ahli-ahli Taurat. Siapa nih Yohanes Pembaptis ini, main teriak-teriak aja, bukan sekolah teologi, bukan pendeta, tapi kok banyak masanya. Nah ini sekarang sedang terjadi di zaman ini. Dan yang mengadakan kegerakan besar itu adalah kami orang. Anda menyalahkan Yohanes Pembaptis? Oh tidak, kami ini seperti Yohanes Pembaptis yang melawan pendeta-pendeta tanda kurung ahli Taurat. Ini kan sama nih, cara mainnya sama, cuma di generasi terakhir kan dikatakan Maliaki 4 ayat 2 ayat 5 dikatakan hari-hari terakhir aku akan membangkitkan Nabi Elia untuk mempersiapkan jalan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang besar itu. Seperti itu. Untuk saudara kami kaum muslimin yang belum pernah tahu apa itu Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis dalam Islam disebut sebagai Nabi Yahya. Nabi Yahya ini memiliki murid. Siapa muridnya? Yesus Kristus alaihissalam. Nah, kenapa beliau fenomenal memiliki murid Yesus ini? Karena dalam kisah di Alkitab ini disebut sebagai Yohanes Pembaptis karena Nabi Yahya ini pernah membaptis Yesus Kristus. Dan sampai sekarang jadi perdebatan itu. Apa itu? Yesus itu pernah dibaptis sama Nabi Yahya. Itu menurut saya itu berarti Yesus terlalu kecil itu. Enggak. Yohanes Pembaptis saja berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang lebih dari aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu yang ngomong Yohanes, memperbabu diri kepada Yesus. Bagaimana mungkin Yohanes muridnya? Gimana? Yesus ini dibaptis, artinya dia bukan Tuhan. Kalau Yesus ini Tuhan, seharusnya Yesus ini membaptis Nabi Yahya, harusnya. Kan Yohanes bilang, ya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ini dia nih, bos gue, membuka tali kasut sepatu, itu pun gue nggak layak karena gue di balabunya dia. Oh enggak, itu hanya untuk penghormatan saja. Saya hari ini juga membuka kasut ya untuk karena penghormatan. Tidak ada Pak, ini kerajaan Pak. Iya, semua buka kasut sekarang ini. Ya, di sini karena tempatnya bersih. Bapak mau buka kasut, tidak mungkin mau. Di tempat bait Allah itu memang kalau mau ibadah buka kasutnya gitu. Dalam kerajaan Pak ada pangkat, nggak mungkin kolonel hormat sama letkol. Ya. Itu kepangkatan. Yohanes Pembaptis ini adalah pegawai kerajaan. Bisa yang datang rajanya. Bapak jangan terbalik-balik. Jawabnya pinter beliau ini. Bisa aja. Yang membaptis itu kalau dalam konteks tanah itu berarti dia lebih memiliki pangkat yang lebih tinggi. Seorang yang membaptis atau Mesiah. Jadi dalam tanah ini yang namanya dalam PL ya, perjanjian lama atau tanah itu yang disebut Mesiah kan banyak. Ada berapa ya, ini saya lupa jumlahnya, ada puluhan lah. Ada di imamat, ada di raja-raja. Semua raja, semua nabi ataupun imam-imam Lewi yang ditasbihkan itu pasti akan dibasuh, diurapi atau di anointed one. Dan itu semua Mesiah disebut. Jadi bukan Mesiah itu hanya Yesus. Dalam perjanjian lama yang namanya Mesiah ini banyak sekali. Daud juga Mesiah, Cyrus, Kores itu juga Mesiah, imam-imam Lewi juga Mesiah. Kalau tahu bahasa Ibrani, semuanya hai Mesiah.
Termasuk Yesus karena dia diurapi, jadi namanya Mesias juga. Tapi yang namanya Mesias itu dalam perjanjian lama itu puluhan, tidak hanya satu lah. Yang berhak untuk mengurapi seorang Mesias, termasuk Yesus yang Mesias, dalam tradisi Tanakh Yahudi itu pangkatnya harus lebih tinggi dari yang diurapi. Gitu. Izin saya praktekkan. Itu konsep ya, konsep Mesias. Jadi konsep mengurapi di situ. Izin saya praktekkan. Hari ini saya akan membaptis Bapak Pendeta Luka Tambunan. Otomatis saya kan pangkatnya lebih tinggi, toh? Iya. Iya. Saya Yohanes Pembaptis, Bapak Yesus Kristus. Iya. Otomatis saya pangkatnya lebih tinggi, toh? Udah makin pinter abang ini. Iya kan? Oke. Karena yang membaptis seorang hamba kan harus pendeta. Betul. Bukan dibalik. Betul, bukan dibalik. Yang jadi masalah begini Pak Iya. Ipung. Yohanes kan bilang, aku ini bisa membaptis orang dengan air. Yesus saat itu kan sebagai manusia dia perlu diperkenalkan, belum diperkenalkan kepada bangsa Israel. Tetapi yang berkuasa membaptis orang dengan Roh Kudus di alam semesta ini itu cuma satu orang. Oke, Apakah Yohanes Pembaptis bisa membaptis dengan Roh Kudus? Nggak bisa. kita lanjut dulu Oke. biar tidak panjang ini. Biar nggak terlalu Soalnya dulu. dia ada aja jawabnya nih. Beloknya kemana ya? Prinsipnya itu yang membaptis itu Yang membaptis Ya. adalah pangkatnya Iya. lebih tinggi Betul. daripada yang Iya. Lihat nih, dibaptis. Mesiasnya Ya, banyak minta tolong. sekali. Membaptis Roh Kudus siapa bisa? Minta tolong dibantu Roh ini Kudus. di Oh ini nih, sepilkan. spilkan. Ini yang namanya Mesias di tanah kalau PL ini banyak ya. Jadi imam-imam itu ada di Imamat ayat 4, Imamat 4 ayat 3. King Saul, Raja Saul juga seorang Mesias. Ada di Samuel 24:6. Kemudian Eliab juga seorang Mesias, ada di 1 Samuel 16:6. Raja Daud juga Mesias, ada di 2 Samuel 19:21. King Salomo, Raja Salomo juga seorang Mesias. Semua yang dibaptis namanya Mesias. Saya jawab ini ya. Jadi seorang Mesias itu yang membaptis itu berarti orang yang lebih dihormati daripada yang akan dibaptis. Itu sudah paten, sudah hak paten ya, maksudnya sudah mati kayak seorang pendeta. Di sini kan semua pendeta hamba yang masuk, misalnya pindah ke Kristen, orang yang baru pindah ke Kristen kan harus dibaptis pendeta. Seorang hamba, bukan pendeta. Jadi pendeta nanti yang membaptis hamba, bukan kebalikan gitu. Jadi esensinya seperti itu. Esensinya seperti itu, mau dibalak-balik ya terserah, tapi itu tidak sesuai dengan esensi maksudnya gitu. Ya. Baik, izin kita lanjut biar tidak berkutat ke soal pembaptisan. Karena ini masih banyak ini. Saya bisa jawab sedikit nggak ini? Oh, yang boleh. masalah Boleh, Mesias ini sedikit, penting sedikit. sekali gini. Ya. Daud itu ibu bilang kan Mesias. Ya terus bukan Sebentar, saya yang sebentar. bilang, maksudnya Iya. yang Seluruh bilang- nabi Mesias kan, Ya, ini- seluruh nabi diurapi. ya, ini tanah yang bilang. Iya. Ya kan? Bahkan tetapi bangsa Israel menunggu kedatangan Mesias, yaitu yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi Mesias ini memang artinya yang diurapi. Daud diurapi, semua juga diurapi, nabi diurapi, tetapi tidak bisa disebut Mesias. Walaupun mereka juga diurapi, yang disebut Mesias itu adalah pemilik urapan itu. Karena yang memiliki urapan adalah Yesus Kristus, makanya dialah yang disebut Mesias oleh Daud dalam Matius pasal 22. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, sebentar. Mesias itu adalah seorang raja yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan seluruh nabi-nabi tidak bisa duduk di sebelah kanan Allah karena jabatannya hanya nabi walaupun mereka diurapi. Jadi Mesias itu adalah jabatannya adalah harus raja karena dinubuatkan akan duduk di atas tahta Daud, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sebentar saya. Yang mengatakan Mesias ini jelas tertulis dalam kitab Ibrani. Ini maksudnya kitabnya Yahudi. Yang Anda ambil nih, saya ambil itu kata kitab suci orang lain, terus Anda aku sebagai PL. Tulisannya Mesias di situ, mereka tuh Mesias. Sedangkan memang ada Mesias yang ditunggu-tunggu, ya kan? Sekarang orang Yahudi kan nunggu Mesias yang akan datang. Dia seorang raja juga, dia seorang yang Lebih Mesias besar yang- atau lebih kecil? apa? Yang ditunggu-tunggu ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, tapi dalam perspektif Yahudi, Mesias yang ditunggu-tunggu ini semua dalam kotak tanah. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, dari teks Ibraninya itu, Mesias itu adalah seorang manusia biasa dari benih Daud, tetapi bukan dari Jekonia. Kalau Anda lihat di sisi ada menurut Matius kan ada kata Jekonia di situ.
Karena dalam Yeremia disebutkan kalau yang dari Zekonia nggak akan bakal jadi raja, selamanya dia dikutuk dalam Yeremia. Itu tidak akan jadi Yesus dari Yesus ini keturunan Zekonia kalau menurut Matius, jadi nggak bisa sesuai dengan Tanakh ya kan PL-nya. Jadi kita baca konteks dong. Tapi yang namanya Mesias itu mereka disebut Mesias, dan Mesias yang akan datang itu dalam Tanakh, saya tidak ngomong PL ya, dalam Tanakh yang asli itu adalah dia seorang manusia biasa, keturunan Daud, artinya dia lahir dari manusia normal. Karena Mesias dalam konteks agama Tauhid seperti Yahudi dan Islam kan memang tidak ada Tuhan jadi manusia. Pertama itu. Yang kedua, Mesias ini turunnya memang nanti aja sekali dari benih Daud, namanya Daud juga, ada disebutkan, bukan namanya Yesus, Yesua, namanya Daud juga, dan dia itu turunnya sekali aja nanti di akhir zaman, bukan bolak-balik turun ya. Dulu pernah turun, terus nanti turun lagi, tidak begitu. Dan yang ketiga, Mesias dalam konteks Yudaisme dalam Tanakh itu dia bukan Tuhan, yang jelas dia ini seorang manusia biasa dan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ini kalau kita baca Mesias nanti lama kalau kita debat. Tapi saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya, tapi lama. Tapi yang jelas gini, Mesias itu memang tertulis Mesias, nanti saya share ayatnya. Jadi Anda baca dalam bahasa Ibrani Mesias, jelas. Semua yang di Urab itu namanya memang Mesias, itu memang sudah mereka sudah tradisi Yahudi. Jadi kalau Anda mau pinjam kitab Yahudi, ya sesuaikan dengan terjemahan konteksnya Yahudi, karena itu kitab mereka kok sampai sekarang mereka pakai sampai akhir zaman. Itu memang ditulis oleh orang Yahudi, tetapi yang mengilhami itu Roh Kudus. Orang Yahudi kan menolak Roh Kudus, ya. Jadi tidak bisa orang Yahudi mengklaim ini kitab kami, ini kitabnya Nabi Musa. Musa udah meninggal. Sekarang yang mengaku sekarang kan orang yang masih hidup yang di Israel sana. Roh Kudus itu ada dalam Yahudi namanya Ruach HaKodes. Ya, Ruach HaKodes itu artinya bukan Tuhan. Kecuali kita tanya Nabi Musa, Bu. Nabi Musa udah meninggal. Jadi jangan tanya orang yang hidup sekarang. Loh, ya nggak tanya Nabi Musa. Walaupun orang yang sekarang tuh orang Yahudi, tapi mereka kan nggak ada konfirmasi dari Nabi Musa. Semua perintah-perintah di situ kan hai Bani Israel, hai orang-orang Israel, hai orang-orang Yahudi, itu sebenarnya memang perintahnya untuk orang Yahudi. Oke. Bukan bangsa lain. Mbak Ren mau ngomong? Silakan Mbak Ren. Oh iya Bu, benar tadi ada kata apa? Mesias itu kan artinya yang diurapi, gitu. Jadi memang di sini di kitab Daniel juga ada sih, maksudnya ada di bahwa bentar, ini ada Daniel, ada enggak? Iya. Kamu dulu yang ngomong. Nah, di sini nggak ada Daniel. Ini adanya Samuel, saya Salam. Yang Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam tampak datang dengan awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi di antara Mesias yang ada itu kan kalau dihitung itu semuanya 40 gitu. Jadi maksudnya kalau yang beneran total ya Bu, tapi yang dimaksud dari mana 40? Sebentar dulu. Enggak, maksudnya saya pernah baca itu sebenarnya bahkan sampai setelah ini Bu, setelah ini nanti ada lagi maksudnya urutannya yang di luar kitab. Mereka masih melanjutkan orang Yahudi, Mesiasnya mereka. Nah jadi tapi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel dari dulu itu yang di Daniel 7 ayat 13 ini, yang langsung menghadap yang lanjut usia Bapak di surga. Yang lanjut usianya itu kan di Daniel 7 ini juga kan ada gitu. Jadi di Daniel 7 ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah jadi Bu, bahkan pada waktu Yesus datang kembali, ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, kan perempuan Samaria itu kan yang tentang suaminya ada berapa? Yohanes 4 itu, di Yohanes 4 maksudnya. Suaminya ada berapa orang itu Yesus bilang, akulah dia. Jadi maksudnya Yesus itu merujuk dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel dari zaman dahulu itu. Nah, itu yang dimaksud itu ya Bu. Nah, terus saya mau lanjut ke sini. Iya. Biar selesai. Iya. Jadi sedikit kenapa tadi
Kenapa tadi harus maksudnya Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus gitu dan bukan sebaliknya? Sebenarnya Yohanes tuh juga tahu semestinya Yohanes lah yang dibaptis oleh Yesus. Nah, ini kan di Matius 3 ayat 13. Coba dibuka dulu Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis ini sadar sebenarnya Yesuslah yang harusnya membaptis Yohanes Pembaptis ini, tapi kenapa ini harus dibalik? Nah, itu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Oke. Gitu. Oke. Saya tambahkan sedikit lagi. Enggak, kita stop dulu. Kita stop dulu. Soalnya saya tahu kalau debat soal Mesias ini 2 hari nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Iya. Dan monoton sekali. Iya, oke. Karena perspektif Yahudi. dari kekristenan dengan Yudaism sudah beda. berbeda sekali. Jauh, Orang Yahudi menganggap Yesus Kristus itu anak haram. bukan Dia siapa-siapa. hasil hubungan gelap, ya kan? Karena Bunda Maria itu tanpa suami. Ada suami tunangan dengan Bapak Yosef, tapi Iya. waktu itu belum menikah, katanya kan begitu, dan lain sebagainya. Jadi Tunangan perspektifnya tadi udah, Saya tambahkan sedikit aja. perspektifnya udah berbeda. Saya tambahkan sedikit aja. Udah, stop. Oke, Kita lanjut Ya. ke Oke, Sedikit oke. aja. Nggak apa-apa, nanti 1 menit aja, next- 1 menit. next podcast. Sebentar ya. 1 menit aja. 1 menit aja gini. Monoton, Bang. Tadi Bu Etika bilang Mesias bukan Tuhan. Salah Ibu. Ini Tuhan Ibu ya. Lalu diberikannya lah kepadanya kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja ya. Raja yaitu kepadanya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan musnah. Ini Tuhan. Dan ia tuh Raja yang kekal dan kerajaannya tidak akan musnah. Itu Yang adalah namanya kerajaan yang diberikan itu berarti dia diberi. Ya kan Dia bukan anaknya. Tuhan. Dia kan anaknya. Ya, makanya Kan bukan saya Tuhan, udah tapi bilang anak. bapaknya ngasih ke anaknya Iya. kerajaan kan nggak salah. Tapi dia bukan Tuhan. Nanti Loh, kok begini, anaknya? ya kalau istilah begini, Tuhan dengan Allah itu Nggak, ada perbedaannya, Bu. Nggak, Itu nggak. panjang lagi nanti. karena Anda bicara sesuai dengan penafsiran terjemahan. Oke, next saja. Saya dengan teks bahasa Ibrani, Iya. teks konteks yang asli orang Yahudi memang memahami, Mohon izin bukan masuk dicomot terus jadikan PL, itu kan lain. Nah, nanti ini perlu debat terbuka. Kalau mau terbuka dengan Boleh. akademik, silahkan nanti bisa kita atur Mesias dalam perspektif Kristen dan Yahudi. Mana yang Iya. benar? Boleh, Sip. boleh. Oke, Ya. lanjut. Nah, kita Boleh. lanjut. Ini saya masih penasaran tentang ini. Ini nih. Setiap pendeta yang tidak mau mengundang rasul dan nabi di gerejanya, tinggalkan gereja itu. Anda minta undangan maksudnya? Begini loh, bukannya saya mau minta diundang. Iya. Kalau lo misalnya seorang pendeta, Iya. lo mengajarkan suatu kebenaran, Iya. ya kita nggak bisa lawan dia, Iya. karena dia adalah utusan Tuhan. Tapi kalau pendeta-pendeta sekarang, ya mereka mengajarkan Nabi udah nggak ada, itu yang jadi masalah. Misalnya gini, oh Yesus baik, giliran gua berdoa didatangin Yesus, oh itu dari setan. Loh, katanya lo bilang Yesus Tuhan, giliran gue didatangin Yesus, lo bilang gue dari setan. Berarti kan lo pendusta, berarti lo bukan pendeta dong. Nah, makanya saya bilang pendeta-pendeta seperti ini, kalau kita dapat penglihatan, kita dapat mimpi, dibilangnya dari setan. Iya. Tapi tiap hari dia ngomongin Yesus. Apa memang nggak boleh kita didatangin Yesus? Nah, karena gereja-gereja seperti ini sudah mengajarkan bahwa memang tidak boleh dapat penglihatan, tidak boleh dapat mimpi, tidak boleh ada seorang nabi melihat Rolls Royce. Ya. Oh, marah dia, pendeta-pendeta marah, kok di surga ada Rolls Royce. Nah, loh, emang lu udah pernah ke surga? Enggak juga. Nah, kalau lu juga nggak pernah ke surga, lu ngapain lu ngajarin kita? Yang Nah, Rolls Royce-nya seperti apa? Apanya? Mobil Nah, coba Rolls Royce-nya. nah, jadi kan saya bilang dia seorang nabi. Saya pernah ada gambar itu di HP-nya, Bapak ada? Oh, Rolls Royce itu mobil Bapak- paling mewah nomor 1 Iya, di dunia. Bapak naik mobil Rolls Royce ya? Iya. Coba minta tolong di-spillkan. Kenapa? Yang lihat Bapak yang lihat ya? seperti apa? Sekarang saya tanya sama dia, emang lu tahu mobil Rolls Royce? Oh, saya pecinta mobil bang. Nah, mau Rolls Royce yang kayak begini lah. Nah, mobil minta Rolls. tolong dibantu di-spillkan. Yang kayak apa? Gimana?
Saya dulu pernah lihat Bapak pakai kacamata terus di sampingnya. Oh itu iya diedit sama si Coba minta Bang tolong. Divo. Info Mata Lensa. Diedit Siapa yang ngedit itu? edit Bang Info Mata Bang Lensa. Info Mata Lensa. Saya naik Rolls Royce di Coba foto minta di tolong. sampingnya. Aduh, Ya. nih. Saya naik Rolls Royce kan, yang ini kan. Coba minta tolong disipilkan. Coba. di-spill. Seperti ini mobil Rolls Rolls Royce. Royce, ya. Beliau naik mobil Rolls Royce seperti itu. Di surga ya. Iya. Yang- Di surga. Yang penglihatan siapa ini? Dia dapat pengen, makanya dia nabi spesialis khusus untuk mengeksplor bahwa di surga ada Rolls Royce. Kan belum ada nabi yang mengeksplor ada Rolls Royce. Musa cuma membelah laut, nabi-nabi yang lain menyampaikan kitab. Nah, khusus mengekspos ada Rolls Royce di surga, ya dia satu-satunya di muka bumi ini. Oh berarti Pak Rey melihat Rolls Royce di Minta surga. tolong dibantu diceritakan. Diceritakan. Coba diceritakan. Biar Rolls Royce ini juga perlu kita pakai nih kita. Ya. Jadi waktu itu saya ada dalam Singkat aja. Biar ya kita- penglihatan. Nah waktu itu saya itu seperti ada di sebuah taman, ya kan, taman itu seperti kalau dibilang itu taman Firdaus kalau di Alkitab, ya kan. Nah di situ saya lagi duduk ya santai lah dengan orang-orang yang ada di Firdaus, ya kan, orang-orang yang ada di Firdaus itu, dan ya sambil seperti biasa kita duduk gimana, tiba-tiba ada rombongan-rombongan yang artinya seperti kayak zaman sekarang di dunia ini, bayangannya ya itu sama seperti kunjungan pejabat-pejabat, ya kan, yang datang, atau presiden atau raja yang datang ke belusukan lah gitu ceritanya. Kayak Jokowi Ya, kayak belusukan gitu ke apa rakyat surga juga biasa. ada berusukan ya di surga ya. Ya, karena kan di surga itu kan ada Yerusalem baru, ya kan, kota Yerusalem baru, ya kan, dimana ada perbedaan di situ. Makanya ada di dalam kitab Matius itu, di situ berbicara tentang mengumpulkan harta di surga. Yang peranaga itu gimana di surga itu? Oh itu bukan. Loh, Jadi tapi ada di Nanti lah itu penjelasannya Rolls Royce dulu nih. Ini kan Rolls Royce dulu ya. Nanti lah ya. Temanya. Part 3 lah itu. Iya. Rolls Royce dulu. Jadi seketika itu saya sedang bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Firdaus. Tiba-tiba saya melihat ada rombongan ya dari pembesar-pembesar Yerusalem baru, ya kan, itu datang dikawal dengan para malaikat. Nah tiba-tiba turun ada sebuah mobil mewah yang kalau saya lihat di dunia ini, saya kan seorang penggemar atau pecinta mobil ya, otomotif ya, ya kan. Jadi saya tahu jenis-jenis mobil mulai dari Rolls Royce, ya kan, Ferrari, McLaren yang sering dibawa-bawakan oleh apa konglomerat di Indonesia ini, Sultan di sini, ya kan, maupun Bugatti dan sebagainya. Nah di situ saya lihat ada Rolls Royce, ya kan, mobil Rolls Royce yang dulu saya suka agungkan gitu ya. Berarti pencinta Rolls Royce juga ya? Oh iya, saya emang cinta juga sama Rolls Royce. Jadi tiba-tiba keluar orang yang duduk di belakang yang disambut bagaikan seorang menteri dan pejabat ataupun kayak raja gitu, kayak presiden gitu. Nah pas keluar turun saya lihat aja seperti biasa, ya kan. Saya lihat, wah ini pejabat nih, ya kan, lewat, ya kan. Tiba-tiba yang keluar Bang Luga, saya kaget lah. Bang Luga ini kan teman gua ini. Nah tiba-tiba yang turun Bang Luga, akhirnya istri. Jadi saya kaget lah. Itu kan teman gua waktu di Blok M, waktu di Kuningan, waktu masih kita satu markas di Kuningan, Ciputawol, ya kan. Itu teman gua itu. Langsung kaget saya kan, wah saking gembira saya langsung teriak, Bang Luga! Langsung ada alamat sih. Ini kayaknya konglomerat Indonesia ini harus kasih Rolls Royce buat gue, mau buat lu kan emang gue. Nah, jadi saya pas lihat Bang Luga, Kalau dikirim, udah gitu Bang. Anehnya begini, yang jadi masalah anehnya begini. Pas saya sapa Bang Luga,
teriakkan kencang kan orang, wah ini kali-kali aja dia mau nengok, ya kan, kali-kali. Ternyata dia bener, halo Ray. Iya, waduh, bang, lu udah hebat dong sekarang nih, ya kan? Iya, inilah hasil upah saya menginjil di bumi waktu kemarin. Waduh, gua juga mau dong. Nah, pas waktu saya itu langsung tiba-tiba penglihatan saya hilang. Selesai. Selesai. Ya, selesai di situ. Baru saya sadar bahwa oh ternyata upaya dan kerja keras Bang Duga menginjil di bumi itu membuahkan hasil yang tidak, artinya tidak sia-sia, ya kan? Karena selama ini kan kita sebagai orang Kristen tahunya hanya mengumpulkan harta di bumi. Ya. Nggak ngerti itu gimana cara mengumpulkan harta Saya di tambahkan surga. sedikit, 2 nabi di dunia yang mengatakan di surga ada mobil itu adalah Rev Jerokli, itu salah satu gembala besar di Korea. Ya. Itu ada bukunya surga. Ya. Saya baca di Gramedia, dia bilang di surga itu ada mobil awan. Itu yang supirin para malaikat dan itu cuma ada di Yerusalem. Nah, berarti kalau dia kan spesifik Rolls Royce, kalau Jerokli itu ada mobil awan. Jadi udah 2 nabi sebenarnya kalau mengatakan di surga itu ada mobil mewah khususnya di Yerusalem. Kira-kira itu yang saya tahu. Silakan. Berarti waktu naik Rolls Royce itu, Ya. waktu di surga, itu ada pom bensin Pertamina saya tadi. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Iya. Nggak ada pom bensin ya di sana. Ya, di surga kan namanya udah supercar, itu wajahnya Tuhan udah bisa cas. Lagian teknologi zaman sekarang nih, ya kan zaman sekarang dulu kendaraan masih pakai BBM. Ke depan ini kendaraan udah nggak pakai Ya, lagi pakai BBM. Listrik. Mobilnya sekarang udah listrik ya, cuma belum Rolls Royce aja ya. Iya. Yang kita naikin sekarang. Iya, udah listrik. Saya penasaran juga. kepada Bu Reni. Duren. Bu Reni seorang nabi juga. Dia pernah Nabiah. dibawa ke surga Iya. melihat pesta perjamuan nikah anak domba. Dia Oh iya, pernah nabiah, dibawa. nabiah kalau Agak dalam. naik ke atas boleh? Pernah dia dibawa ke surga, dia melihat pesta perjamuan yang mejanya tuh nggak ada ujungnya. Di situ nanti kita makan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya. Saya penasaran, apakah Ibu sebagai nabi, ya, Mbak sebagai nabi, pernah melakukan penglihatan tentang beliau ini? Oh, kalau Surga. tentang Bang Duga belum pernah. Tapi kalau yang saya pernah lihat itu tentang Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana itu? Jadi waktu itu saya sedang ada di persekutuan doa. Terus pada saat berdoa tiba-tiba di dinding itu muncul seperti televisi. Dan di layar yang ada di dinding itu nampak Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Ya. Jadi kan di Alkitab kan ada dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum disalibkan itu dia kan menangis di Taman Ya, Getsemani itu berdoa Ya. sampai keringatnya itu bercucuran seperti darah. Iya. Nah, jadi saya waktu itu tiba-tiba roh saya tuh masuk ke dalam gambar itu, Bu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan, kalau kepada Bapa ya, Bapak kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya. Itu pada saat itu saya merasakan dan juga melihat apa yang Tuhan Yesus lihat di cawan itu, sehingga dia ketakutan sampai bercucuran darah itu. Saya melihat gitu, dan saya juga ikut ketakutan waktu itu. Dan jadi kalau saya waktu itu istilahnya dapat penglihatan via dolorosa ya, Bu. Jadi perjalanan dari Tuhan Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai disalibkan. Jadi saya ikut bersama di dalam tubuh Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus lihat, apa yang Tuhan Yesus rasakan, itu saya juga lihat dan rasakan. Dan di antara semua penderitaan Tuhan Yesus, kalau kita kan dikatakan ada 7 penderitaan Tuhan Yesus selama Via Dolorosa. Ya, selama perjalanan Via Dolorosa selama Ya, perjalanan ya. salib itu. Nah, sebenarnya yang paling menyakitkan itu adalah satu, Ibu tahu nggak kira-kira yang paling menyakitkan dari semua itu? Apakah ketika Tuhan Yesus Dipaku. tangannya dipaku, apakah pas dimahkotai duri atau pas ditusuk lambungnya atau pas yang mana sebenarnya kalau menurut kalian? Apa kira-kira? Aku juga. Kalau menurut kami kan memang kami nggak tidak percaya. Yesus di Kami sana. nggak percaya. Nah, kalau ini saya sebenarnya semacam saksi juga. Makanya ini perlu saya katakan di sini, saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengalami penyaliban. Kenapa? Karena saya sendiri
turut masuk ke dalam tubuh Tuhan Yesus pada saat itu melalui penglihatan yang saya alami waktu itu ya. Dan yang paling menyakitkan pada waktu itu adalah ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi waktu itu menurut saya ya, kenapa sampai Tuhan itu mengizinkan saya mengalami Via Dolorosa itu adalah karena waktu itu saya sangat sedih karena bapak saya di dunia itu baru saja meninggal dan saya tuh sangat sayang sama bapak saya. Dan jadi sepertinya Tuhan Yesus tuh mau menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus jauh lebih menderita daripada saya ketika kehilangan bapak. Jadi saya kan bersama Bapak di surga, saya bersama Bapak saya di dunia paling hanya berapa belas tahun apa berapa, waktu itu saya masih kuliah ya 20, sekitar 20-an tahun mungkin ya. Nah tapi Tuhan Yesus bersama Bapak di surga kan dia jutaan tahun cahaya. Misalnya Bapak kehilangan orang yang sangat disayangi, sedih nggak? Iya. Ya. Sedih. Bapak pernah mengalami kehilangan siapa? Saya minta tolong kejujurannya Mbak Reni. Saya kemarin ketemu sama anak SMP kelas 1. Dia Kristen awalnya. Dia bersyahadat kemarin baru sejak kemarin. Tadi kemarin malam ya. Dia, saya tanya, kenapa Anda memutuskan untuk bersyahadat? Masuk Islam. Kelas 1 SMP ini. Jawabannya, saya bertanya-tanya. Ada Tuhan, tapi kok mati? Itu. Ini artinya adalah saya minta tolong kejujuran dari Mbak Reni. Ada terbersit tidak dalam hati? Ada pertanyaan itu. Ini ada Tuhan, tapi kok mati? Kalau Satu. bagi saya, kedua adalah itu adalah wujud dari kekalahan Yesus. Yesus kalah. Yesus mati. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Dia ini bukan siapa-siapa. Versi kekristenan. Sebenarnya Bible ini jujur ya. Ini ini ya Pak, kalau saya ya terus terang agak berbeda dengan Kristen-Kristen yang pada umumnya. Dan saya juga dengan yang Muslim ini tidak terlalu bertentangan sebenarnya. Tetapi jadi gini, bagi saya istilah Tuhan dengan Allah itu ada perbedaannya, gitu Pak. Jangan ke situ dulu. Dia kan bilang, kok Tuhan Anda mati? Iya. Kenapa Anda nggak ninggalin dia? Gitu loh. Kalau Tuhan mati, ini Pak. Jadi sebenarnya dia itu punya tugas dari Bapa. Nah, saya selesaiin dulu ya Pak. Iya, jelasin penglihatan dulu. saya tadi. Jadi ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, itu dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti di sini ada yang namanya Bapa di surga, ada yang namanya anak. Yesus sebagai anak Allah gitu. Dan di Alkitab itu sebenarnya itu ada dibedakan loh istilah untuk Allah Bapa dan untuk Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Jadi kalau yang namanya Tuhan Yesus ini dia tuh sebenarnya ditugaskan oleh Allah Bapa ya ini untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi ketika itu kan kenapa Bapak sampai tidak Tuhan Yesus rasakan hadiratnya, sampai Tuhan Yesus tuh sedih banget, sampai saya bilang, aduh, aku bilang ini sakit sekali rasanya merasakan kehilangan Bapak yang Tuhan Yesus rasakan itu ya. Aku sendiri Bapakku meninggal sedih banget, pengen ikut ke kuburan waktu itu ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedih banget, Bapak itu tidak dia rasakan kehadirannya. Jadi di sini sebenarnya yang mati di sini bukannya Allah Bapa ya Pak, tetapi anak dari Allah Bapa itu, anak Allah. Coba Yohanes 20 ayat 17. Iya. Yohanes 20. Oh ini aku tahu. Ini ayat yang suka aku pakai untuk lawan oneness. Karena saya beda dengan Yohanes 20 ayat 17. Datang kepada Bapa kan? Saya bacakan ya. Kata Yesus, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Iya benar sekali. Itu Allah itu Allahnya Yesus ya, Allahku juga. Iya, makanya saya setuju. Juga. Iya benar. Jadi Yesus ini bedanya apa? Coba.
Kenapa? Bedanya kok sama kakaknya sama dia? Iya. Iya, jadi Yesus benar ini. ini Yesus ini kan anak Allah. Dia datang kepada Bapaknya. kepada Allahnya dan kepada bapaknya. Anda Itu anak Allah bukan? Ada anak Allah juga. Siapa Yeah. bilang anak Eh, Allah? Yohanes 20:17. Yes. Jauh ya. Jadi bedanya nih Bentar, aku cariin bentar. ya. Iya. Ini bagus dia. Iya, Iya. tapi Saya juga maksud- anak Allah. Ya, Oh tidak, Anda bukan pada anak akhirnya Allah. Pak, Saya anak Allah. pada akhirnya Di kita sini. ini akan Oke. menyembah itu. Allah ini bersama-sama. Sebentar Ren, ya. Tapi di dalam nama Saya anak mau Allah. wawancarai dia dulu, gantian Oh, iya, wawancarain. iya. Tapi nanti aku mau kasih Sebentar, lihat ya sebentar, perbedaannya sebentar. Anda anak antara Allah. Tuhan dan Allah. Iya. Anda anak Allah. Saya anak Allah. Siapa yang melahirkan Anda? Sebentar. Di sini Yesus itu menyampaikan aku akan kembali kepada Betul. Allahku dan Allah kepada Bapakku dan Yes. Bapakku. Iya. Jadi Bapaknya Yesus, Bapakku juga. Yeay. Allahnya Yesus, ya Allahku juga. Ayo, mau Udah apa? masuk Kristen. Coba. Yeay. Nah, iya, gini. Tinggal Allahnya di Yesus, Roh Kudus. Sebentar. Allahnya Yesus ya. Iya. Allah Tuhannya Yesus itu Tuhanku juga. Yes. Maksudnya Tuhannya Yesus, Bapa menciptakan Yesus gitu? Iya. Tidak. Bukan nggak sebagai gitu. ciptaan, bukan. Karena Tidak. pada jadi kalau kita Coba itu coba hakikatnya dibaca lagi dengan cermat, pelan-pelan sekali coba. nggak usah Pak, kalau saya kan setuju. Iya, Dan aku akan kembali kepada Allahku Bapakku dan Bapakku. Ya, Bapakku Benar. ya Bapakmu. Oke. Iya, Allahku ya memang Allahmu. Iya. Berarti Begini. Tapi itu Allahnya istilah- Yesus, Mm-mm. Allahku Iya, juga. betul. Jadi Yesus itu bukan Allah. Tapi dia Yesus Tuhan. bukan Tuhan. Bukan Tuhan Karena juga. istilah Tuhan dan Allah itu Pak Jangan lari ke berbeda. situ, jangan lari ke situ dulu. Ya, udah, Jadi nanti gini, dulu. saya jawab ya. Ini- Yesus ini itu nanti. mengatakan bapaknya, ibunya tuh Roh Kudus. Ibu Anda Roh Kudus bukan? Sebentar. Saya nggak sampai pada itu juga. Nanti pemirsa, kita akan masuk ke materi Apa tuh? di mana ada namanya versi dia. Ada anak angkat, ada anak kandung Oh, katanya. iya. Ini Iya. baru pendeta seluruh Indonesia ya. Baru muncul Dunia, seluruh Pak. dunia ya. Makanya saya Tuhan bilang saya hamba Tuhan kelas dunia. Ya, Gimana sih Bapak? pendeta seluruh Belum ada dunia. yang mengalahkan. Belum ada pendeta yang yang mengalahkan lain. dia. Belum. Satu. Iya. Dan kalau Dia saya mau membuat membawa teori baru. Kalau saya sih mau membawa bahwa sebenarnya banyak kesamaan di Alkitab dan di Al-Quran, mungkin tentang kelahiran Tuhan Yesus atau apa gitu, Iya, yang kurang dicermati oleh orang-orang sehingga berantem terus nih antar agama. Padahal Enggak, sebenarnya yang maksudnya dibahas gini. itu sebenarnya cuman cara ngelihatnya aja. Ya tapi bukan berarti Enggak, Yesus kalau mau bilang kita Yesus bukan membahas- Tuhan. Yesus itu Dalam Tuhan Al-Quran, dan Lu dia boleh hakikat, bertoleransi tapi lu juga harus tegas. hakikatnya dia Jangan. sehakikat dengan Allah Intinya Bapa. Tuhan gitu. Iya. Iya, jangan. Oke. Jangan Itulah tetap bedanya Kristen Ah, dan iya. Islam. Trinitas ya, bukan Iya, betul. Unitarian ya. Iya. Kalau Iya. dibilang Trinitas berarti tiga-tiganya Tuhan. Kalau dibilang Tuhan lo ada tiga, emang iya. Jangan takut orang Tuh. Tunggal kan kalau Iya. Kita agak berbeda ya, Pak. Tuhan lo tiga. Tunggu, Oh ini- satu, akhirnya didebat Iya, lagi. memang tiga, Emang kan? tiga. Bapak, anak, dan kemudian bagi ibunya. Nanti bagi bagus orang ini. Filipin. Teorinya ada teori baru. Oh itu mahal itu. Iya, Iya, kalau saya Makanya Tuhan emang bilang agak nilainya baru, 7 miliar Ini- dolar as. Kalau ngisi Tapi seminar bukan sekali baru-baru 1 banget. jam berapa? Kalau ngisi Rencana ke depan saya ini kalau mengundang saya itu 1 triliun berapa itu? per 3 jam. Per 3 jam. Pokoknya tegas kan. Saudara-saudara. Jadi Sebentar, ini saya mau kasih hadiah untuk para nabi dan rasulnya orang. Ini dia nih ya. Gara-gara gue bilang 1 triliun Iya. dapat parfum. Ini parfum Hagia Sophia, Eau de Parfum ya. Eau de Parfum. Eau de Parfum itu adalah murni parfum. parfum kasta tertinggi. Oh, di parfum. Jadi parfumnya Ini itu EDP. kasta tertinggi, kandungannya itu kandungan yang tertinggi begitu. murninya, kemurniannya. Ya, Biasanya kemurniannya. 24 hours tahan Ya. wanginya. Jadi EDP, Eau de Parfum. Ini Iya, esensi ada banget. 3 varian, Bapak Ibu pemirsa. Varian. Ada Hagia Sophia, ini Alexandria namanya. Hagia Sophia Alexandria seperti ini ya. Terus kemudian ada lagi varian yang berikutnya, ini Hagia Sophia Konstantinopel ya. Ini Hagia Sophia Kapadokia. Kapadokia. Nah, ini favorit saya. Ini favoritnya Ustazah Etika Nur. Hagia Jadi, Sophia Bebas nggak sih cowok cewek? Kapadokia. Bebas, ini unisex. unisex. Ya, Oh, jadi Tapi untuk saya favoritnya laki sama perempuan. Bisa ya. Jadi pabrik-pabrik industri parfum di seluruh dunia sekarang lagi berlomba-lomba membuat parfum yang bisa Cowok cewek. cowok-cewek Ya. sehingga orang itu Unisex. ketika bau aromanya, misalnya aromanya si fulan ya, bapak pendeta gitu kan, atau ibu pendeta,
yang orang lain itu tidak merasa risih gitu. Oh gitu ya. Kan ada parfum yang khusus men toh, Iya. akhirnya yang woman itu jadinya risih, kok gini Kok parfumnya terlalu gitu. keras. Nah, tapi Iya, kalau iya. parfum yang ini unisex ini boleh bisa dipakai oleh semua pria dan wanita gitu. Jadi dipakai sekarang tuh paginya masih kerasa wangi. Ya. Enak. Oke. Oh. Ini untuk Lebih dari Bapak 24 jam. Pendeta Luga Tambunan. Luga. Ya. Ini Duh, luar biasa. untuk Alexandria. Bapak Pendeta Iya, aku Ray. yang merah. Yang Yang merah. merah kayak saya Ini baju. Bapak Pendeta Ray. Ray. Konstantinopel. Pastor, ini udah Ini gelar pastor. Ibu ini ya. Pendeta Udah nggak bisa Ray. loh jadi rakyat biasa. Kami nabi-nabi dan rasul-rasul ini yang kami pakai nih. Alexandria kalau saya. Kalau Bang Ray, Ya teman-teman, jangan lupa, jangan ragu, pakai parfum deretan para nabi dan rasul. sadis. Nggak percuma lo khusus Rolls Royce ya kan? Parfumnya ini luar biasa. Saya cium tadi, aduh wangi gitu. Keren. Dan ini sesuai warnanya nih merah, cocok buat perempuan ya. Kalau yang mau beli silakan ya, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih. Propet, ini saya perkenalkan dulu, ini Propet khusus mengeksplor Rolls Royce di bumi. Rolls Royce di surga. Jadi Oh, iya. kalau abang Nabi ke-26 dia ke-27. Nggak perlu kita pakai gelar-gelar. Enggak, Itu gayanya Pokoknya- Paul Zhang. Oh, Tapi iya. dialah seorang nabi yang mengeksplor Rolls Royce. Kan belum pernah ada nabi di Iya. alam semesta ini mengeksplor Rolls Rolls Royce. Royce di surga. Nah, inilah abang ini yang megang. Nah, Ya. kalau saya kan 24 ini elders. nabi 24 ya? ya. Ya, dia juga nabi. Saya dengar beliau katanya dimarahin emaknya. Dimarahin maknya, tapi ujung-ujungnya maknya kayaknya transfer dia juga kayaknya. Emaknya Tolong, apa ya? tante tolong ditransfer. Ya. Biar bener ya. Dia Gini. Emaknya itu telepon waktu viralnya video beliau yang beliau bilang, Ya, Ibu. kami Iya, pendeta iya, deretan nabi dan rasul kan begitu. Ya. Nanti kita Emaknya coba ya. telepon, Favorit. kau pulang, engkau berani jemput nabi dan Nabi. rasul itu apa-apaan itu katanya. Ya. Nah, itu gimana ceritanya itu? Ya, ternyata ibu saya juga dapat video itu, dan video itu Viral. kayaknya sangat mengguncang orang-orang daerah, ya kan? Jadi ibu saya ini orangnya paling nggak suka teleponan sama saya. Dari saya merantau itu dia kurang suka, karena saya orangnya dia orangnya sukanya bisnis, saya orangnya suka firman Tuhan, ya kan? Suka ngomongin firman Tuhan aja. Dan waktu itu sempat dia telepon, kamu yang jangan ikut-ikutan para nabi gitu ya, kan? Jangan kamu ikut-ikutan jadi pelayan-pelayan para nabi gitu ya, jangan ikut-ikut melayani gitu ya kan. Langsung saya bilang, apa sih mak, ya kan? Oh, kayak tahu aja pelayanan ya kan, itu kan penginjilan ya kan, lagian bukannya bangga punya anak nabi. Iya, Rolls Royce lagi yang dibahas. Akhirnya bukan sayur mayur. besoknya ibu Apa yang saya terjadi? transfer duit buat saya. Berikan dulu kemudahan buat Tuhan. Rezeki ya. Iya, Dapat jadi rezeki ya. tadinya dia pengen marah, tapi karena dia melihat jadi mungkin ini adalah suatu pelayanan Tuhan yang luar biasa, karena dia melihat, ternyata anak saya juga nggak bisa saya remehkan begitu saja. Jadi ocehan yang dia marahin itu ternyata dia dengan sadar dia mengaku salah, dan dia transfer duit buat saya. Tuhan bilang Mama apa, udah Mama? masuk ya, udah kirim ya Ma ya. Tuhan bilang apa sama lo? Iya. Tuhan suruh lu bangun gereja. Coba lo ngomong. Tuhan Ya, ngomong apa jadi sama lo? waktu itu saya dapat pesan dari Tuhan, bangunlah gerejaku, ya, kan, gerejanya Tuhan. Jadi saya bertanya-tanya terus, Tuhan, gerejanya maksudnya apa Tuhan? Oh, ternyata Tuhan mau pakai saya untuk pelayanan, untuk mendirikan gereja-gerejanya Tuhan di akhir zaman. Sponsornya nanti mama lo. Tante tolong didukung tante. Jangan berantem mulu. Tapi emak akhirnya nyuruh, udah teruskan. Ya, Teruskan. jadi tanpa sadar beberapa kali dia telepon, paling bercanda-bercanda, ngeledek ya kan. Tapi udah masuk ya, mau udah kirim ya. Berarti lo benar
Jadi secara diam-diam beliau itu mendukung dengan diam-diam seperti kayak Nikodemus, ya kan? Mereka orang-orang yang ada di kumpulan para ahli-ahli Taurat, tapi mereka nggak berani memberi dukungan itu secara terang-terangan. Takut Tapi dikucilkan. diam-diam dia datang kepada Tuhan Yesus untuk memberi dukungan. Nah itu selalu ada pendukung yang artinya masih belum berani. Tapi gini, saya tambahin sedikit. Ketika dia menjadi nabi, mengeksplor Rolls Royce di surga supaya bumi melek. Body kita di bumi ini kan cari-cari Rolls Royce nih ya. Para pengusaha orang kaya konglomerat cari Rolls Royce. Ini yang perlu belajar dari dia. Punya Rolls Royce di surga dan dia nge-explore. Dan salah satu bukti bahwa dia memang nabi Rolls Royce, mamanya transfer. Itu dukungan orang tua serem loh bro. Apalagi mama loh. Iya. Wih, luar biasa. Maju terus. Padahal ibu saya paling gak suka dengar firman Tuhan. Maksudnya bicara firman Tuhan dia paling semacam kayak anti gitu. Dia hanya suka kita berbicara bisnis. Mamanya panitra. Ya, bisnis, pekerjaan yang artinya yang PNS. ya artinya yang bersifat lahiriah lah. Iya. Tapi Duniawi. kalau rohani agak-agak. Tapi sekarang udah mulai bangkit ya. Kayaknya kita bikin KKR di Kupang lah. Emak di mana? Di Kupang. Di Kupang. Iya. Jadi dia telepon dari NTT Kupang. dia. Telepon, saya nggak sadar, tiba-tiba ada telepon masuk. Ya. Saya lihat loh, ini kan telepon ibu saya. Ya. Ibu saya kan paling artinya kalau bapak saya sering karena bapak saya masih senang bicara firman Tuhan, masih lah dia masih bisa. Tapi tumben-tumbenan ibu saya nelpon gitu. Videomu viral ini. Dia juga saya tanya, ibu emang tahu dari mana? Ya kan, emang dia pernah nonton begitu mana pernah sih, ya kan? Tapi kan saya disodorin sama tante-tantenya, tante-tante saya ya, saudara-saudara iparnya. Pulang dong, pulang. Ya suruh sih, nggak cuma. Tanahnya banyak nih. Iya, artinya dia sempat kayak mau melarang, tapi karena dia sadar bahwa ternyata kapasitas saya untuk berbicara firman Tuhan, rohani, kerajaan Tuhan itu masih di bawah anak saya. Iya. Minta tolong penjelasan. Ini karena kalau di Islam ada orang ngaku nabi, langsung besok tangkap polisi itu. Bawa borgol udah. Iya. Di Islam Karena dalam Quran Oke, iya. sudah tidak ada khatamul anbiya wal mursalin itu Nabi Muhammad Iya. sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Tapi Kristen kalau nggak dalam apa-apa. Kristen kok banyak sekali orang ngaku nabi bisa. Oh enggak, Gimana? yang ngaku nabi juga maksudnya yang berani-berani terang-terangan ya ke kami, model-model kami aja dan beberapa orang begini. Jadi seolah bisa gitu ya, memang pandangan di kami dalam ya. ajaran Kristen khususnya gereja karismatik itu memang diajarkan tuh nabi masih ada. Tapi kan gereja Protestan ini kan nggak terima. Karena kenapa? Nanti kalau nabi masih ada, loh kami ini mau jadi babu, maksudnya gitu loh. Para pendeta ini kan menganggap nabi masih ada, rasul masih ada, yang notabene lebih tinggi dari pendeta. Terus kami ini mau makan apa? Makanya Protestan ini mengintimidasi orang karismatik, sehingga orang karismatik juga banyak juga yang takut karena kan masih didominasi oleh PGI kan. Didominasi oleh HKBP, GKI, itu kan gereja-gereja besar. Nah karismatik ini kan gereja yang sedang bertumbuh cepat, sekarang sudah di peringkat nomor 1, GBI di peringkat nomor 1. Dan di GBI sendiri pun terbelah lagi menjadi dua kubu, Pastor Niko sama Pastor Jacob, Pastor Nikola yang mensponsori bangkitnya nabi-nabi ini. Jadi karena memang di ajaran gereja Kristen karismatik diajarkan nabi masih ada, jadi kami pun ngaku nabi ya sulit dikalahkan seperti itu. Artinya posisi nabi dalam karismatik ini berarti di atas, levelnya di atas pendeta-pendeta pada umumnya. Betul. Misalnya begini, contoh misalnya saya rasul ya kan. Tugas saya adalah membuka gereja-gereja di seluruh Indonesia. Saya buka di Sumatera, saya buka di Papua, saya buka di Kalimantan, saya buka di sini. Nah, saya kan mendirikan gereja, otomatis pendeta-pendeta yang ada di bawah saya dong yang kontrol. Kamu kasih perpuluhan dong ke saya. Kamu ajarannya nggak boleh oneness. Kamu ajarannya harus Roh Kudus, harus ada bahasa roh. Kalau kamu nggak ada bahasa roh, kamu keluar. Kan gitu. Jadi saya ngatur karena saya merintis. Nah, jadi posisi rasul ini memang lebih tinggi dan nabi dengan rasul biasanya itu kerjasama. Saya dapat penglihatan, Bang. Ini harus ini. Ini gabung sama kita. Ini akan terjadi gempa bumi. Jadi rasul dan nabi ini adalah founder dari gereja.
maka terbentuk Latin yang nanti akan dipimpin oleh seorang pendeta. Tapi Seperti bukannya itu. almarhum Yesaya Pariaja juga pernah berkata melihat surga? Sebenarnya dia nabi, tapi karena desakan dari Protestan, dia nggak berani ngaku nabi. Berarti Sebenarnya Bang Lukas level sama Rasul juga gitu. betul. Yesaya Pariaja. Iya, betul. Tapi dia nggak berani ngaku nabi karena tekanan dari Protestan. Di Kisah Rasul kan ada. Ini setelah kematian Tuhan Yesus kan. Iya. Kisah Rasul 6 13 ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Jadi ini masih banyak tuh rasul-rasulnya, Iya. bahkan setelah Tuhan Yesus meninggal. Jadi Dan boleh saja, sah-sah rasul, saja. nabi, Iya. gembala, pendeta, penginjil itu jawatan, Iya, gitu. Ya, kita close dulu untuk ke materi berikutnya ya. Oke. Sebentar. Kita part 2, enggak? Part 2. Ada. Ada apa-apa? Ada apa itu? Enggak, ada yang sedikit maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman Iya. kaum Kristiani ya. Nanti jangan dibilang saya tidak mengaku Yesus Tuhan. Jadi di sini ada ayatnya yang mengakomodir semuanya ini dan apa yang saya sampaikan, yaitu di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Jadi gini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ini Yesus ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Yes. supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kembali lagi saya tegaskan, di sini istilah Tuhan dan Allah itu berbeda, dan di sini ada kaitannya. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, untuk masalah terminologi terus itunya nanti aja ya, panjang baik. soalnya. Ya, Oke. oke. Sepertinya ada perseberangan ya antara Kristennya Ibu Mbak Reni, Mbak Pendeta Reni dengan Enggak ada Enggak, berseberangan. kita sama-sama Cuma mau tunggal. meluruskan Sama. Ustadz Ipung aja. apapun Enggak. itu Kristennya, mereka satu kesepakatan. Apa itu? Iya. Mereka senang dengan adanya pembunuhan dan penyaliban, penyiksaan Yesus Kristus. Senang sih enggak? Mereka senang. Kan Karena ditebus tidak. dosanya. ditebus dosanya. Iya, ditebus, tapi bukan berarti kita menjadi Kalau Bapak iya, aja momen tertawa apa? enggak. Iya, tapi Itu sedih, menghargai, bukan senang. Iya. Berkah buat mereka. Ya berkat dong. Berkah Dan buat mereka. semua Tapi umat yang kalau mengakui, buat umat Islam, Kan mati kan cuma 3 hari doang. kan untuk menebus dosa. Kecuali umat mati Islam, dikubur kami selama-lamanya. tidak setuju, kami tidak sepakat, dan kami Masing-masing. tidak percaya sama sekali bahwa Yesus itu dibunuh, disalib, disiksa, dipaku tangannya, lambungnya Tapi ditusuk, saya dan seterusnya tadi secara mendapat keji, penglihatan kejam, dan ya. biadab. Kami tidak setuju, kami tidak sepakat, dan kami tidak percaya itu. Kami percaya Yesus Kristus itu ditinggikan, kami percaya Yesus itu dimuliakan, Yesus itu diangkat, dimuliakan tanpa dibunuh, tanpa disalib, tanpa disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Ia adalah seorang manusia yang soleh. Ia hanyalah nabi dan rasul. Dia bukan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetap berada di jalur akal sehat. Kita luruskan bersama akal sehat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين